Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru dari Mimin. Kalau udah, terima kasih. Manga One Piece Chapter 977 telah rilis dan memperlihatkan berbagai hal menarik. Dalam video kali ini, admin akan membahas tentang chapter terbaru ini dengan memberikan pendapat dan juga beberapa teori. Chapter kali ini diawali dengan kebahagiaan karena sejak chapter 976 yang lalu, Jinbei muncul di perairan dekat pelabuhan Tokage. Si manusia ikan yang ditunggu-tunggu kehadirannya ini akhirnya datang juga. Hal itu membuat seluruh anggota bajak laut topi jerami sangat senang. Mari kita ingat kembali kapan terakhir Jinbei diperlihatkan sebelum dirinya muncul di Wano Kuni. Dalam manga One Piece Chapter 902, diperlihatkan Jinbei sedang kesusahan di teritorial Big Mom karena dia harus menahan bajak laut Big Mom agar Luffy dan kawan-kawan bisa pergi dengan selamat. Saat itu, Jinbei dibantu oleh sesama manusia ikan yang tergabung dalam bajak laut matahari. Pada waktu Jinbei bertemu dengan Luffy dan yang lainnya di Wano Kuni, dia juga berkata alasannya terlambat datang ke Wano Kuni karena dia harus mengobati teman-temannya dulu dan juga dia harus melaksanakan pesta perpisahan dengan mereka. Dari perkataan Jinbei, admin menarik kesimpulan bahwa Aladdin dan kawan-kawan berhasil meloloskan diri dari Big Mom walaupun mereka semua terluka. Sebenarnya, ini tidak terlalu mengherankan karena mereka punya kemampuan berenang dan menyelam yang sangat hebat. Big Mom dan para anak terkuatnya mengonsumsi buah iblis, jadi mereka akan kesulitan untuk menangkap para manusia ikan itu. Namun, meski Jinbei dan bajak laut matahari selamat, kita tidak boleh melupakan satu pihak lagi yang ikut bertarung melawan bajak laut Big Mom, yaitu keluarga Vinsmoke. Dalam chapter kali ini, Jinbei sama sekali tidak menyinggung soal mereka. Sanji pun tidak bertanya sedikit pun tentang keluarganya itu. Mungkin ini belum saatnya, tapi admin menduga suatu saat nanti, Sanji tetap akan bertanya bagaimana nasib keluarga Vinsmoke. Tentu dia tidak peduli dengan ayahnya ataupun saudara-saudaranya. Dia hanya peduli kepada Reiju, karena Reiju sangat baik kepada Sanji. Menurut admin, para keluarga Vinsmoke juga berhasil keluar dari wilayah kekuasaan Big Mom. Akan sangat mengenaskan apabila mereka tertangkap atau mati, maka admin rasa hal itu tidak akan terjadi. Dalam cerita Whole Cake Island, sudah ada dua korban jiwa, yang pertama adalah Pedro, dan yang kedua adalah Pound, karena kemungkinan besar dia juga sudah tewas. Jadi, akan berlebihan jika keluarga Vinsmoke juga ikut mati, karena arc Whole Cake Island bukanlah arc besar. Arc ini hanya persimpangan saja, tidak sebesar Marineford ataupun Wano Kuni, jadi tidak perlu banyak karakter yang harus mati. Kalau mereka berhasil lolos, tentu akan muncul pertanyaan bagaimana cara mereka lolos dari sana. Sudah pasti, mereka menggunakan teknologi canggih milik keluarga Vinsmoke, terutama kemampuan untuk terbang. Kembali ke cerita chapter 977, pada saat semua berbahagia menyambut Jinbei, Nami berkata kepada Franky bahwa Jinbei adalah juru modi yang sangat hebat. Franky terlihat senang, karena pada akhirnya ada seseorang yang bisa mengemudikan Tosan Sunny secara maksimal. Di atas kapal selam milik Lau, Kinemon berteriak kepada Luffy tentang rencana penyerangan. Namun seperti kata Lau, itu percuma saja. Luffy bukanlah tipe orang yang peduli tentang rencana. Lau bisa tahu hal tersebut karena dia sudah bisa menilai Luffy. Secara tiba-tiba, Sicilian melompat mendekati Kinemon untuk mengetahui detail rencananya. Sicilian juga akan bertugas sebagai pemimpin dari suku Ming. Kekuatan Sicilian pasti cukup hebat, mungkin setara dengan Pedro, apalagi jika dia memasuki mode Sulo. Sedangkan, yang akan menjadi pemimpin para samurai adalah mantan bos Yakuza, yaitu Hyogoro. Hyogoro sudah punya nama besar dan pengaruh kuat di Wano Kuni. Dia pasti bisa memimpin para samurai dengan sangat baik. Mereka yang telah berada di atas kapal selam milik Lau mulai membicarakan tentang rencana penyerangan. Onigashima adalah pulau yang dikelilingi dengan pegunungan yang mana hanya ada satu jalan masuk. Di Onigashima pun terdapat tengkorak besar yang di dalamnya terdapat sebuah kastil. Di belakang kastil terdapat jalan masuk. Pasukan akan dibagi menjadi dua kubu yang akan masuk dan menyerang Kaido selagi dia sedang mabuk. Namun, sebelumnya rencana itu sudah didengar oleh Kanjuro. Maka Denjiro bertanya kepada Kinemon apa rencana aslinya. Kinemon terkejut karena hanya itu rencana yang dia ketahui. Sebelum membahas lebih lanjut tentang rencana, tengkorak raksasa di Onigashima cukup menarik untuk dibahas. Kenapa tengkorak besar itu bisa ada di sana? Bisa jadi Onigashima adalah pulau tempat asal para makhluk yang disebut dengan Numbers. Tengkorak raksasa itu merupakan leluhur mereka yang telah tewas di masa lalu. Menurut admin, para makhluk yang disebut Numbers itu pada awalnya berjumlah cukup banyak dan menempati Onigashima. Namun, saat Kaido muncul, dia berniat menguasai tempat tersebut.
Kaido dan para Numbers pun bertarung, yang mana menyebabkan makhluk-makhluk itu banyak yang terbunuh. Nah, para Numbers yang masih hidup ini memilih untuk tunduk kepada Kaido daripada mereka harus mati. Kembali ke rencana, kali ini Law yang mulai berbicara. Dia paham bahwa rencana awal penyerangan sudah bocor ke pihak musuh. Pihak musuh pun akan mengincar 9 sarung pedang merah dan ketiga kapten, yaitu Luffy, Law, dan Kid. Menurut Law, apapun rencana yang disusun oleh Kinemo dan kawan-kawan, akan selalu ada 2 orang bodoh yang akan maju di garis depan. Tentu 2 orang bodoh yang dimaksud adalah Luffy dan Kid. Namun, kebodohan kedua orang itu tidak buruk juga, karena mereka berdua bisa menjadi pengalihan yang bagus. Dengan begitu, pasukan tetap bisa digerakkan dari 2 sisi. Tapi, pergerakan itu juga hanya sebuah umpan. Kapal selam milik Law akan dibawa ke bagian belakang Pulau Onigashima, lalu menghindari pusaran air. Setelah itu, Law akan menggunakan teknik Room dan Shambles untuk mengirim mereka ke dalam pulau, sedangkan Denjiro akan mengambil jalur gunung. Ini akan menjadi serangan kejutan yang sangat besar. Sementara itu, kapal bajak laut topi jerami menghilang. Mereka ternyata sudah baku hantam dengan musuh dan mereka bisa menang dengan mudah. Luffy dan kawan-kawan pun berhasil membereskan para penjaga itu, yang membuat satu masalah telah teratasi. Dengan insting Zoro, dia berhasil menemukan sake yang bisa mereka pakai untuk pesta penyambutan Jinbei. Namun, rupanya Luffy sadar bahwa itu bukan saat yang tepat untuk memulai pesta. Mereka akan berpesta pada saat telah mengalahkan Kaido, Big Mom, dan Shogun Orochi, dan itu akan menjadi pesta yang sangat besar. Sementara itu, bajak laut Kid langsung tancap gas memasuki Onigashima. Kid tidak ingin kalah cepat dengan siapapun, karena dia sangat berambisi untuk menghabisi Kaido. Melihat bajak laut Kid bergerak dengan cepat, Luffy pun tidak mau kalah. Dia segera memerintahkan Jinbei sebagai jurumudi untuk balapan dengan bajak laut Kid. Setelah itu, fokus cerita beralih ke Onigashima, dan di sana ada Kaido yang sedang mabuk. Terlihat di sana ada Shogun Orochi, Queen, dan ada salah satu Numbers yang sedang mabuk. Di tengah ramainya suasana, Kaido mengatakan sesuatu yang sangat mengejutkan. Dia bertanya di mana putranya. Menurut Kaido, putranya harus ada di sana karena ini merupakan pesta besar. Para bawahan Kaido pun akan segera mencari di mana putra Kaido berada. Dari sini menjadi jelas bahwa ternyata Kaido mempunyai seorang anak laki-laki. Sejak 2 tahun yang lalu, dalam berbagai forum One Piece, banyak yang membahas bahwa Katakuri, Daifuku, dan Oven adalah anak dari Kaido dan Big Mom. Namun, dari perkataan Kaido di sini, sepertinya putranya itu telah tinggal bersamanya di Wano Kuni sudah sejak lama. Menurut admin, putra dari Kaido itu adalah seorang karakter baru. Ibu dari putranya pun sepertinya adalah Big Mom. Hal ini menjadi masuk akal karena dalam manga One Piece chapter 907, Big Mom berkata Kaido punya hutang seumur hidup kepadanya. Besar kemungkinan, Kaido dan Big Mom punya beberapa anak dan anaknya berjumlah 4 orang. Ada Katakuri, Daifuku, Oven, dan satu lagi yang belum diketahui namanya. Sampai sejauh ini, informasinya Katakuri kembar 3. Namun, informasi bisa berkembang seiring berjalannya waktu. Sepertinya di masa lalu, Big Mom ingin membawa keempat anaknya itu, karena dia yakin bahwa mereka akan menjadi anak yang kuat dan akan sangat berguna. Anak dari Kaido dan Big Mom memang dapat dipastikan akan menjadi anak yang kuat, karena itulah mereka bisa menjadi aset yang bagus. Namun, Kaido tidak mengizinkan Big Mom membawa semua anaknya itu. Dia juga ingin mengambil satu anak, agar Kaido bisa memiliki seorang putra yang kuat dan bisa menjadi penerusnya. Akhirnya, Big Mom pun menyerahkan satu anak itu kepada Kaido, tapi Big Mom menganggap itu sebagai hutang seumur hidup. Anak dari Kaido dan Big Mom itu besar kemungkinan memiliki kekuatan yang setara atau bahkan lebih kuat dari Komandan Bencana. Dalam bajak laut hewan buas, terdapat beberapa terminologi dalam permainan kartu. Ada Jack, Queen, dan King yang menjadi All-Star atau 3 bencana Kaido. Ada juga Numbers yang berarti angka-angka. Dalam permainan kartu, angka-angka terdiri dari angka 2 sampai 10. Nah, untuk anak Kaido ini sepertinya disebut sebagai kartu as dalam bajak laut hewan buas. Di Onigashima juga sudah sampai para Flying Six Headliner. Sampai sejauh ini, para Flying Six Headliner yang sudah diketahui baru X-Drake dan Pejuan saja, sedangkan 4 lagi masih misterius. Kali ini, kaki-kaki mereka sudah diperlihatkan. 2 di antaranya cukup menarik perhatian, karena salah satunya adalah perempuan dan satu lagi terlihat seperti seorang samurai.
Di situ, admin melihat penampilan kaki dari salah satu Flying Six headliner, dan jubahnya sangat mirip dengan orang misterius yang bertemu dengan Law pada chapter 954. Dapat dipastikan bahwa orang tersebut adalah X-Drake, dan seperti kata Law, orang yang bertemu dan membebaskannya itu punya rencana besar. Jadi akan ada pengkhianatan lagi dalam kubu Kaido. X-Drake adalah mata-mata angkatan laut yang tergabung dalam kelompok rahasia Sword. Sepertinya, dia membebaskan Law karena dia juga ingin mengalahkan Kaido. Dalam perang nanti, tidak akan mengejutkan lagi apabila X-Drake berpihak kepada Law dan Luffy untuk menumbangkan Kaido. Law dan Luffy memang adalah seorang bajak laut, namun bukan hal mustahil bagi angkatan laut seperti X-Drake untuk beraliansi dengan mereka. Dalam chapter ini, Big Mom juga berganti pakaian menggunakan kimono. Sepertinya itu merupakan persiapan karena sebentar lagi dia akan bertemu dengan anak Kaido yang juga merupakan anak dari Big Mom. Ini akan menjadi reuni keluarga yang cukup menarik. Tidak boleh lupa juga bahwa beberapa anak Big Mom juga ikut ke Wano Kuni, seperti Smoothie, Perospero, dan Daifuku. Mereka telah terpisah dengan Big Mom sejak insiden di air terjun. Mungkin saat ini mereka sedang dalam perjalanan menuju Onigashima dan akan ikut meramaikan perang Wano Kuni. Nah itu tadi, review dan beberapa teori tentang One Piece chapter 977. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Tora Okun, Shambles.